أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalan-jalan beli ketupat ke pasar pagi. Nampaknya jawab salamnya kurang semangat, ambo ulang sekali lagi. Mantap Pak? Mantap ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru terasa sekitar 100.000 orang yang jawab salam beserta malaikat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala fi ayatin ukhra Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits Bismillahirrahmanirrahim. Al-makhir bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah alladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi shaqqah lahu ajran. Thumma qala inna Allaha ahlina minan nas. Man hum ya Rasulullah? Hum ahlul Qur'an ahlullah wa khassah. Shadaqallahul 'azim. Pertama dan yang paling utama sekali, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Andaikan kita mencoba untuk menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Artinya, apabila kita mencoba untuk menghitung setiap nikmat Allah, jawabannya la tuhsuha. Tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Jangankan nikmat yang di luar diri kita, Bapak Ibu sekalian, nikmat yang ada pada diri kita saja kita tidak mampu untuk menghitungnya. Coba kita hitung berapa kali kita berhitung mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada yang sanggup menghitungnya sekalian? Enggak ya. Coba kita hitung berapa yang ada pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Pembuluh darah Bapak sekalian, pembuluh darah itu sekalian, kalau nyata sumbek sakit saja, bisa tempang orang di badan. Ya Pak ya. Bisa orang lumpuh atau stroke. Nyoketek, tapi kalau tak sumbek bahaya. Jadi tidak sanggup kita menghitungnya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menerangi ruangan ini kita butuh apa? Butuh lampu. Kalau kita nggak bayar token, lampu menyala atau tidak? Tidak menyala. Oke, sepakat ya? Sepakat. Untuk siang harinya itu
terang dan cerah, kita butuh apa? Matahari. Kalau tidak ada matahari gimana Bapak sekalian? Akan gelap. Matahari itu bayar atau tidak? Tidak bayar. Sekarang Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita matahari gratis, tapi karena matahari masih ada, rasanya biasa-biasa saja. Nanti akan ada suatu ketika Bapak Ibu sekalian, matahari itu akan Allah tahan sehingga tidak nampaknya, baru orang heboh pada waktu itu. Ketika mata kita masih bisa melihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian, itu rasanya biasa-biasa saja, nikmat mata itu biasa-biasa saja. Tapi ketika mata kita sudah mulai rabun, pai ke dokter Bapak Ibu sekalian baru baru terasa rupanya nikmat mata itu gadang bana Bapak Ibu sekalian. Ketika kita masih bisa bernapas dengan gratis Bapak Ibu sekalian, lain tak membayar Bapak Ibu sekalian bernapas, rasanya biasa-biasa saja, tidak ada nan istimewa doh. Tapi ketikalah Allah buat penyakit di pernapasan awak, pai ke rumah sakit harus bayar oksigen, baru terasa bara nikmat bisa bernapas dengan bebas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau dengan token kita harus bayar token, dengan air kita harus bayar air, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa uang yang harus kita bayar untuk mengaktifkan nyawa kita setiap bulannya. Nah, si anunya kalau tidak bayar token nyawa bertanggal 1 kini kok bulan Maret Bapak ya. Nah, berarti bulan pas tanggal 1 Aprilnya non aktif nyawanya, kan repot kita jadi itu. Nah, si anu kalau nyo ndak bayar token angok, token paru-paru, nah, otomatis fungsi paru-parunya akan berhenti bertanggal 1. Oh, kan repot Pak jadinya. Sehingga Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Awak landak bisa menghitung, apalagi membayar setiap nikmat Allah. Allah agi gratis. Menghitung saja tidak sanggup, apalagi membayar. Maka yang Allah perintah dari kita adalah bersyukur. Yo Bapak sekalian, disuruh menghitung tak taloknya menghitung dong. Disuruh membayar apa lain, disuruh lo bersyukur, ndak bisa nyo bersyukur, kan payah orang itu. Sehingga Allah mengatakan orang dan modeko la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nyo kalau bersyukur Allah tambah tarwih rasakinya. Allah tambah tarwih rasakinya. Ada rasaki jali musolla. Oh ya, ada dan kurang-kurang musolla ha dindingnya ada ndak walaupun la rancak. Ada rasaki balagi, dia kinyo ka musolla. Maka itu Bapak Ibu sekalian, yakinlah rezekinya akan berkah dan akan terus bertambah. Jaliaknya apalah kira-kira dan bisa disumbangkan untuk musolawat air atau ruang TPK atau apalah Bapak sekalian. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, pitinan modeko walaupun uang masuknya tetap, tetapi keberkahannya bertambah. Itu janji Allah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau nyendak bersyukur, Allah cabut nikmat itu bukan dengan cara yang lembut, tetapi dengan cara syadid. Syadid itu Bapak Ibu sekalian kareh pancapnya. Allah aginya harato, lah waktunya berzakat mal. Nah, tapi nyo lupa berzakat. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, harta itu akan keluar dengan caranya sendiri. Akan keluar dengan caranya sendiri. Apakah anaknya yang berperangai sehingga nyo harus membayar pengacara setiap apa dan segala macamnya, atau ndak anaknya berperangai, pasangannya berperangai sehingga uang keluar terus Bapak Ibu sekalian, atau inyo yang harus kontrol ke dokter setiap tahun, atau di tabungannya disimpan nyobana di bank itu tabungannya Bapak sekalian di bank disimpan bisa hilang. Allah cabut nikmat itu dengan cara yang pedih. Jadi awak hendaknya sebagai orang yang beriman, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Apa caranya Bapak sekalian? Kita bersyukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersyukur kita dengan amal perbuatan kita, yaitu Bapak Ibu sekalian, kelebihan harta yang ada pada diri kita, umur yang ada pada diri kita sekarang, kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat serta mengucapkan salam kita untuk Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Dan hamba hormati pengurus musalla Rahmat Baitullah. Ya, Rahmat Baitullah yang telah menyumbangkan hartanya, pikirannya, waktunya, semuanya
sehingga musola kita ini kita bisa beribadah dengan nyaman. Pengurus beserta jajaran serta donatur atau siapa saja yang berinfak dengan musola ini, insyaallah Allah berjanji, barang siapa yang membangun masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, maka nanti Allah akan bangun istana baginya di surga. Ya, saya mungkin di rumah kau yang tidak ada istana, bangun istana tu Ustaz, kurang lebih harus 30 miliar Ustaz. Tidak talok dia waktu. Biarlah di dunia kau tempat tinggal wak sederhana, tapi insyaallah beko di akhirat Allah bangun dia wak syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak sekalian, musola ini adalah basic untuk pendidikan generasi kita. Kalau kita bangun musola, generasi muda kita nyaman di sini, setiap mereka siapa saja yang beribadah, baca Quran, sujud di sini, maka pahalanya akan mengalir. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang berinfak atas nama diri atau atas nama orang tua, urangnya lah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Itu yang dimaksud dengan amal jariyah. Apa Ibu sekalian, menabung di bank boleh, enggak ada masalah, silakan. Tapi ketika kita meninggal, maka tabungan itu akan dialihfungsikan ke ahli waris. Yo, kalau ahli waris Pak rancak Bapak sekalian. Dan terjadi Bapak sekalian, orang tuanya alun di mandian lain. Mayat masih di depan, belum dikuburkan. Sibuk berantem ahli waris. Alun siap dikebumikan ayahnya, anaknya berantem meninggal. Nah, itu kalau kita meninggalkan anak yang salah, bukan anak yang soleh. Pertanyaannya, ada enggak murid itu Pak? Ada. Orang tua alun dikebumikan, anak bacakak karena harta warisan, batambal meninggal juga. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menabung di jalan Allah, insya Allah awaklah meninggal, tetapi transferan pahala tetap jalan terus. Itu yang dimaksud dengan amal jariyah Bapak sekalian. Maka dari itu kita doakan, Ustaz doakan mudah-mudahan siapa saja pengurus, muhsinin, masyarakat yang menyumbang untuk musola ini, Allah lancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Allah berkahi umurnya. Allah jadikan anak dan keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Tanggal berapa sekarang Bapak sekalian? 16 ya. Tanggal 6. Ini masuk ke malam berapa? 16 atau 17? 16. Oke. Apa kira-kira temanya sekarang sudah? Apa kira-kira yang mendekati dengan temanya sekarang? Yaitu nuzul Quran. Nuzul Quran. Nanti Ustaz sudah janji kan? Kemarin ada 4 golongan, baru satu yang Ustaz sampaikan, yang dirindukan surga, ya. Ustaz janji poin yang kedua sekarang Ustaz sampaikan. Tapi kita singgung sedikit nuzul Quran ya, karena sekarang temanya nuzul Quran. Bapak Ibu sekalian berarti Allah Subhanahu wa taala, apa itu nuzul Quran? Nuzul Quran itu adalah malam di mana Al-Quran itu pertama sekali Allah turunkan. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Artinya bukan kalamullah, itu artinya firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Mutawatir itu artinya secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, dari Laul Mahfuz ke langit dunia itu sekali turun saja. Tapi dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur selama 22 tahun kalau saya nggak salah. Nanti silakan dicek. Bagaimana turunnya Al-Quran sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Datang perintah solat, Allah ingin kita solat, maka datang turun ayat tentang solat. Allah ingin kita berzakat, turun tentang zakat. Allah ingin kita hidup rukun, damai dan tentang sejahtera, Allah turunkan tentang ayat-ayat tentang ukhuwah, yaitu tentang persaudaraan dan seterusnya. Dan itu berangsur-angsur Bapak sekalian. Dikatakan ulama, yang pertama kali Al-Quran itu turun yaitu pada nuzul Quran. Nuzul Quran ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan malam ke-17, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25 dan malam ke-27. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu mulai dari Quran surah Al-Fatihah sampai ditutup oleh Quran surah An-Nas. Catatannya Bapak Ibu sekalian, yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu mengarat tindak mengarat tiwa. Walaupun tidak mengarat tiba bahasa, karena nyo tak bahasa wak, nyo bahasa Al-Quran, nyo bahasa Arab. Mengarat tindak mengarat tiwa. Kalau wak baca Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian dinilai sebagai ibadah.
apalagi awak mengerti, apalagi awak tadabburi, apalagi awak amalkan, apalagi awak perjuangkan, apalagi awak dakwahkan Al-Quran, tentu pahalanya akan semakin berlipat ganda. Bapak Ibu sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini berkah dan luar biasa. Sehingga siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan Allah muliakan. Contoh Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu diturunkan kepada seorang nabi dan rasul. Anak Ustaz, ada anak pesantren sih dong. Senior sadanya nampak. Ada yang perempuan. Anak Ustaz, berapa jumlah nabi dan rasul yang Allah turunkan? Berapa? Kalau ada yang bisa menjawab, Ustaz kasih hadiah tapi pitinya dari musola. Beko Ustaz bayar maksudnya. Berapa? Ustaz tak bawa piti dah. Rekening lah ya doh, rekening. Oh ada. Berapa jumlah nabi dan rasul yang Allah turunkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? 25. Oke, itu tidak salah. 25 itu adalah nabi dan rasul yang wajib diketahui. Tapi jumlahnya ketahui Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya nabi dan rasul yang diturunkan Allah mulai dari yang pertama sampai akhir itu jumlahnya 124.000. Bara 124.000, di antaranya 313 itu adalah rasul dan 5 di antaranya adalah nabi ulul azmi. Jadi nabi ulul azmi ini adalah nabi pilihan Allah, dan di antara itu ada khataman nabi, pemimpin daripada seluruh nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ketahui 25. Gitu ya. Oke, 124 nabi dan rasul. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di antara 124.000 nabi dan rasul yang Allah berikan wahyu Al-Quran adalah nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ana Ustaz, berapa jumlah malaikat? Bara jumlah malaikat, Bapak Ibu sekalian. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu jumlah pastinya. Enggak ada yang tahu jumlah pastinya. Tetapi yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Tapi jumlah malaikat itu Bapak banyak sekalian. Sehingga dikatakan dalam hadis, ketika di suatu tempat rumah-rumah Allah dibacakan Al-Quran, kemudian dijelaskan tentang Al-Quran itu, malaikat akan datang berbondong-bondong sampai meliputi kita semua Bapak sekalian. Kemudian malaikat ini akan mendoakan orang-orang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, di antara Bapak Ibu sekalian itu ada malaikat sebenarnya. Kalau dibacakan Al-Quran, malaikat itu tiba Bapak sekalian. Andaikan Allah buka hijab gaib kita, kita akan melihat malaikat bertumpuk-tumpuk di sini Bapak sekalian. Untuk apa? Menyimak apa yang Ustaz sampaikan. Walaupun rasanya biasa-biasa tempat misalnya, tetapi ketika dibacakan Al-Quran maka tempat itu akan mulia. Itu dakik pak tu ada malaikat. Sehingga enggak ada celah untuk syaitan. Sebaliknya Bapak sekalian, ambo ceritakan sakit malaikat itu inyo mancali ada cahaya tembus ke langit ketujuh Bapak sekalian. Malaikat kau bertanya, cahaya dari mana? Cahaya dari planet mana ini? Oh, rupanya setelah ditelusuri Bapak sekalian, ternyata cahaya ini berasal dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Jadi kalau dibacakan Al-Quran Bapak sekalian, rumah itu akan bercahaya dan cahayanya akan tembus ke langit. Tetapi sebaliknya, kalau rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran, maka rumah ini seperti kuburan Bapak sekalian. Bagaimana bentuk kuburan? Hampa. Kalau tidak bercahaya rumah itu, tidak ada malaikat, kira-kira apa yang akan mengisi rumah ini Bapak sekalian? Syaitan. Jadi jangan heran Bapak sekalian, permasalahan yang tidak jadi masalah jadinya. Tidak ada masalah dong. Tadi Bapak pergi ke warung, lama-lama saja mau tajuk kawan kan? Tiba di rumah, yang tidak masalah pun jadi masalah. Kenapa? Karena di rumah itu penuh dengan syaitan. Tapi kalau rumah itu penuh dengan malaikat, yang masalah menjadi tidak masalah, masalah kecil jadi hilang, masalah besar akan semakin sedikit Bapak sekalian. Jadi barangkali kalau kita suntuk di rumah, walaupun rumah itu ber-AC,
tetapi gerah barangkali, ya, barangkali rumah itu jarang dibacakan Al-Qur'an. Di antara banyaknya malaikat, Allah pilih satu malaikat, Bapak Ibu sekalian. Malaikat ini adalah pemimpin daripada seluruh malaikat, yaitu malaikat Jibril, untuk menyampaikan wahyu. Jadi kalau ada pesan penting, Bapak Ibu sekalian, pasti yang mengantar pesan ini bukan sembarangan. Pasti orang ini sudah terlatih. Nah, kalau dalam militer seperti itu. Ini Bapak kita ada polisi, ketua kita polisi. Pasti tahu itu. Kalau pesan penting, nggak boleh orang sembarangan itu yang menyampaikan pesan ini. Harus orang yang terlatih. Demikian juga Bapak sekalian, Al-Quran ini sangat penting sekali dan sangat mulia, sehingga Allah pilih bukan sembarang malaikat, tetapi malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Tidak sampai di situ Bapak sekalian. Karena Al-Quran ini adalah istimewa dan berkah, maka Allah pilih waktu yang paling istimewa untuk diturunkan Al-Quran. Sama seperti Bapak Ibu, ya. Kalau mau lamaran, kira-kira harinya itu hari sembarang hari atau ditunggu momen yang terbaik, Bapak Ibu sekalian? Ditunggu momen yang terbaik. Nah, ada di sebagian adat Bapak Ibu, pailonnya ke orang pintar, ditanya loh hari apa dan hari baik. Nah, ikut. Dicalek iko. Jadi artinya Bapak sekalian, kita merasa momen itu sangat penting sehingga waktunya pun harus spesial. Demikian juga Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Allah muliakan Al-Quran dengan memilih waktu diturunkannya Al-Quran. Kapan itu Al-Quran diturunkan? Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Al-Quran itu Allah turunkan di malam Qadar. Malam Qadar itu ada di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Biasanya 10 malam terakhir. Biasanya 10 malam terakhir. Tapi tidak kemungkinan nyo ada di malam ganjil 10 malam kedua atau 10 malam pertama. Tapi biasanya dituliskan oleh kitab-kitab ulama, itu biasanya kalau tidak di tanggal 17, 21, 23, 25, 27 atau 29. Allah pilih waktu yang istimewa, tidak sembarangan waktu Allah pilih. Saking istimewanya ini waktu Bapak Ibu sekalian, di antara 12 bulan ada satu bulan yang menjadi penghulu daripada 12 bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Dan di malam bulan Ramadan itu 30 malam bulan Ramadan atau 29, ada satu malam yang kalau kita beribadah pada malam itu nilainya sama jo awak beribadah selama lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, lebih baik. 1000 bulan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung-hitung, kita kalkulasikan nyo sama seperti 83 tahun. Jadi kalau awak beribadah bertepatan pada malam Lailatul Qadar itu, apa saja ibadahnya pada malam Lailatul Qadar itu, maka Allah nilai kita beribadah selama 83 tahun tanpa putus-putus. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapa di sini nanlah sampai umurnya 83 tahun? Amak lah Barama? 75 lah sampai, tapi kurang sekian tahun. Bara kurangnya tuh, Mak. 8 tahun kurangnya. Ya. Mak kok kalian seniornya nggak? Alun lo sampai 83 tahun. Ya 83 tahun tuh dikurang lo sama masuk anak-anak. Masa anak-anak tuh kan banyak main kan? Alun sabana nyonya berapa orang tuh beribadah biasanya kalau lah berumur. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang dan sanggup beribadah selama 83 tahun tanpa putus itu tidak ada. Makanya pada malam itu kalau awak beribadah rancak mana? Kalau kita sholat taubat pada waktu itu, umur kita mungkin tidak sampai 83 tahun, tetapi Allah catat kita sholat taubat selama 83 tahun tanpa putih. Masya Allah. Teragak kalau di awak iktikaf, walaupun mungkin ada atau tidak ada orang iktikaf risiko kan, entah ba'atu tergerak hati awak, digerakkan oleh Allah pai lawak dulu ke masalah. Barangkali awak agak risau di rumah kuha. Tarakat lawak di malam 21 atau malam 23 itu kamu sholat. Sholat apa? Pas pula malam Lailatul Qadar itu. Masya Allah, sholat sunatnya.
Entah solat sunat apalah, berarti Allah catatnya solat sunat selama 83 tahun tanpa putus. Pas pula malam Lailatul Qadar itu sekalian, teragak loba sedekah kan? Ada piti balabih, biasanya tidak ada dah uang masuk dah. Kini kok ada dosa piti balabih lah. Teragak lo musola, ada ataulah tempat WC atau apalah, bersedekah lah waktu, bersedekah wak kira-kira. Bara rancaknya kita ini berandai-andai nih Pak. Berandai-andai itu jangan kecil-kecil. Berandai itu yang paling besar lah. Bara kira-kira Pak. Pas malam itu kira-kira bara bersedekah 1 juta. Buat salah 1 juta. Bersedekah 1 juta. Dihitung lawak bersedekah 1 juta selama 83 tahun. Silakan dikalikan anak Ustaz. 1 juta dikali 83 tahun itu berapa itu? Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah pada waktu itu, Allah lipat gandakan pahala. Baitubana Allah memuliakan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Iko Bapak Ibu sekalian, iko namanya mushaf. Iko mushaf, bukan Al-Quran ya. Tapi di mushaf di siko ditulis Al-Quran, namanya mushaf Al-Quran. Kalau iko ndak ditulis Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, maka iko ndak ubahnya seperti karate biasa. Karate biasanya tuh. Terletak pun di lantai tidak ada, mak sapu letakkan ke sampan tidak ada. Kalau nyon tidak ditulis dengan ayat-ayat Allah. Tapi kertas biasa ini benda mati yang terbuat dari apa? Anak Ustaz terbuat dari apa ini? Kertas terbuat dari apa Anak Ustaz? Dari kayu. Sehingga kayu pun Bapak Ibu sekalian, yang benda mati menjadi mulia karena dituliskan Al-Qur'an. Itu benda mati tuh Pak. Sehingga orang nan ado Al-Quran diinyo, itu orang lah gitu lah sekalian ya. Kecik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haram api neraka menyentuh orang yang ada Al-Quran pada dirinya. Haram. Jadi api neraka itu pun punya aturan Bapak Ibu sekalian. Terikatnya aturan. Salah satu aturannya adalah api neraka itu dijadikan dingin atau dijadikan tidak terasa bagi orang-orang yang ada Al-Quran padanya. Di hadis lain dikatakan, man qara'a al-Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu asyaratin min ahli baiti. Artinya adalah orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya. Nyo baca Al-Quran kemudian nyo hafal, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Enggak sampai di situ Bapak Ibu sekalian, enggak sampai di situ. Kemudian orang yang ini Allah berikan dia syafaat untuk bisa menolong 10 dari anggota keluarganya. 10 dari anggota keluarganya yang sudah Allah vonis masuk neraka bisa diselamatkan oleh orang yang tadi diberikan Allah syafaat untuk menyelamatkan 10 dari anggota keluarga tersebut. Masya Allah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kalau wah berteman dengan orang penjual parfum, walaupun wah tidak diagi parfum itu, setidaknya wah dapat aroma daripada parfum tersebut. Kalau awak berteman dengan pandai besi, kalau ulama dulu mengisyaratnya pandai besi, walaupun wah tidak satu karejo derinyo, tapi hangitnyo suasana ataupun api itu bisa membuat awak gerah atau paling tidak percikannya kane di awak. Artinya apa? Ketika kita berteman atau ada salah seorang anggota kita yang ahlul Quran, bukan orang yang ahlul Quran itu saja yang Allah muliakan, bahkan orang-orang di sampingnya pun ikut Allah muliakan. Si anu lah divonis dia masuk neraka Bapak Ibu sekalian, tapi nyo berhasil mendidik anaknya menjadi hafiz Quran, selamatnya deh karena itu. Tapi sebaliknya Bapak sekalian, kalau anak kita di bawah didikan kita nyoba parangai banyak dosa, sesoleh apapun awak, tertahan langkah awak untuk masuk neraka dek karena tuntutan daripada anak itu. Bah kecil anak tu,
Ya Allah ya Tuhanku, yo apa awak tu nyo acok ke masjid, acok ke musola, banyak sumbangannya, tapi nyo ndak pernah mendidik awak sehingga perangai awak merdeka. Untuk itu ya Allah, tahan langkahnya supaya dia tidak masuk syurga. Jadi pilihannya ada sama Allah. Kalau kita ingin anak kita asbab kita masuk surga, maka didiklah anak kita menjadi ahlul Quran. Tapi kalau kita ingin anak kita nanti yang akan menghalangi langkah kita untuk masuk neraka, untuk masuk surga sehingga masuk neraka, ya kita biarkan saja anak kita menjadi anak-anak yang salah, bukan anak yang soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, jamaah musollah Baitullah adalah jamaah yang melahirkan, mendidik, membina generasi-generasi yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin, Bapak sekalian. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, Allah masukkan dia ke dalam syurga, kemudian Allah berikan dia syafaat untuk bisa menolong 10 dari anggota keluarganya yang sudah Allah vonis masuk neraka, sehingga orang tersebut diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian keistimewaan daripada Al-Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita tambah sedikit lagi. Itu salah satu orang yang Allah muliakan dan termasuk orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah orang yang menjaga lisan. Apa yang dimaksud dengan menjaga lisan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dua saja tandanya Bapak Ibu sekalian. Kalau dia ngomong yang baik. Kalau dia tidak sanggup ngomong yang baik, maka lebih baik dia diam. Nah, itu sekalian ya. Ciri-ciri orang yang kedua yang dirindukan syurga, dia bisa menjaga lisan. Bagaimana cara menjaga lisan? Kalau mau berbicara, dipikir-pikir dulu, diraso-raso dulu. Lai bermanfaat dan awak sebutkan koha. Lain dah bertambah keruh suasana kalau awak mengeceh. Lain dah bertambah kacau beko situasi dan kondisi kalau awak mengeceh. Kalau lain bertambah kacau, lebih baik awak diam. Tapi kalau lain bermanfaat dan awak sabiko Bapak Ibu sekalian, membuat orang nan berantem menjadi berdamai, membuat orang yang hampir bercerai menjadi rujuk kembali, membuat jamaah Masjid Rahmat Baitullah yang hampir kacau balau karena permasalahan menjadi bersatu kembali, maka ada kewajiban kita untuk berbicara. Tapi karena kata-kata wak dan tadi orang lain elok-elok saja, ndak ada masalah doh. Jamaah kompak, pengurus kompak, ngecek loh nyo. Habis mengeceknya hancur sadonya jamaah tu, diadu domba dan segala macamnya. Maka orang seperti ini adalah orang yang lisannya akan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Adapun orang yang dengan perkataannya menjadikan damai, tentram, kebaikan, maka orang seperti ini akan Allah masukkan ke dalam syurga. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyami illal ju' wal atas." Artinya apa? Kalau sudahlah dewasa Bapak Ibu sekalian, mau diawak yang membatalkan pahala puasa kita itu bukan makan minum, enggak. Insyaallah awak tahan Bapak Ibu sekalian untuk tidak makan. Ya Pak ya. Jadi kalau mau diawak Bapak sekalian, sebenarnya kalau jujur lah ya, Ustadz ini sebenarnya puasa itu bukan tidak merasa ya, seperti tidak haus dan seperti tidak makan. Karena ujiannya bukan di situ Bapak Ibu sekalian, tetapi kebanyakan yang menjadikan pahala orang itu batal bukan karena dia minum dan makan, tetapi karena tidak bisa menjaga lisan. Ndak bisanya menjaga lisan dok. Ndak urusannya dok ikutnya mengomentari. Ndak nyamannya dalam sehari itu kalau ndak keluar masuk ke rumah tetangga untuk membicarakan aib orang lain. Tapi nyo lupa bahwasanya ketika dia mengatakan satu keburukan orang lain di belakangnya pun membicarakan 10 dari keburukannya. Dia tidak sadar ketika menunjuk seperti ini kepada orang lain, satu ke orang, ampet ke kawan, ke ampet ke. Ya. Ketika dia memburukkan masalah-masalah orang lain, ternyata dia juga bermasalah dengan suaminya. Jadi orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian dikatakan Rasulullah,
dia tidak mendapatkan pahala puasanya, yang dia dapatkan hanya menahan rasa haus dan menahan rasa lapar. Ustaz, ni awak kan baik Ustaz. Awak ingin loh menasihati inyo. Awak ingin menasihati inyo Ustaz. Keceknya. Kecek Imam Syafi'i Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin menasihati orang lain, jangan nasihati dia di depan orang banyak. Sebab kalau kita nasihati orang lain itu di depan orang banyak, kecek Imam Syafi'i, samo awak mempermalukan inyo. Kalau lain batuh awak ingin kebaikan ke orang tu supaya nyo berubah Bapak Ibu sekalian, nasihatilah dia ketika dalam kesendirian Bapak Ibu sekalian. Kalau awak ingin kebaikan ke orang tu, jangan nasihati nyo di depan orang banyak. Ikolah jale banyak orang dikadai loh. Udah, baalok model tu bla bla bla. Iya niat ibu betul niat ibu tu. Tetapi caranya salah Bapak Ibu sekalian. Itu kadang-kadang awak kok ingin orang lain berubah, tapi caranya itu salah. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin menasihati orang lain, jangan nasihati dia di orang banyak, tetapi nasihati dia dalam kesendirian Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu sekalian, mati Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Ada seorang khalifah, Harun Ar-Rasyid kalau tidak salah Ustaz. Harun Ar-Rasyid. Itu khalifah Bapak sekalian. Ketika dia duduk di depan orang banyak, tiba-tiba ada rakyatnya yang celetuk Bapak sekalian, ngomongnya kasar. Hai Harun Ar-Rasyid, kamu itu pemimpin yang zalim lagi aniaya. Coba bayangkan itu, ketika duduk siko Bapak ketua musola, ya kan? Ketika rapatnya sama-sama yang lain selesai solat, tiba-tiba datang jamaah. Iko perbandingannya saja. Bapak ketua musola wako, zalim ketua musola ko mah, aniaya ketua musola ko mah, atadanga diurang sadanya. Kira-kira model itulah gambarannya. Harun Ar-Rasyid ko, nyo pemimpin. Kecek Harun Ar-Rasyid, wahai rakyatku, bukankah engkau tahu bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Musa berdakwah ataupun menasihati Fir'aun itu dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut. Saya tidak sezolim Fir'aun. Fir'aun itu orang yang paling zolim sekalian. Awak kau tidak mau di Fir'aun zolimnya dah. Dan engkau pun tidak sesolah Nabi Musa. Jadi kenapa engkau menasihati saya di depan orang banyak dengan cara yang kasar? Terlempar dia. Apa sih Bapak sekalian? Menasihati itu orang baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Tetapi Bapak Ibu sekalian, menjaga martabat, menjaga nama baik seseorang itu jauh lebih baik daripada menasihatinya di depan orang banyak. Maka menasihati orang baik, tetapi caranya juga perlu untuk dipikirkan supaya apa yang kita nasihati itu bisa diterima dan memberikan manfaat Bapak sekalian. Baik Bapak sekalian. Jadi dipikir sekalian, penting sekali bagi kita untuk menjaga lisan. Jangan sempat lisan ini membatalkan nilai pahala puasa kita. Jangan sampai lisan kita ini menjadi pecah belah jamaah dan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dua poin ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama apa poinnya? Orang yang ahlul Quran ataupun yang tartil membaca Quran. Dan yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah orang yang gemar memberikan orang lain makan. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, poin berikutnya Ustaz akan sampaikan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan dua poin ini ada pada diri kita dan Allah wafatkan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau agak panjang malam karena memang malam ini adalah malam spesial dekat dengan nuzul Quran dan kemudian dengan janji Ustaz. Poinnya itu menjaga lisan sudah Ustaz sampaikan. Insyaallah poin berikutnya akan Ustaz sampaikan pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan Bapak Ibu sekalian. Kesalahan yang Ustaz sampaikan itu datangnya dari Ustaz. Untuk itu Ustaz mohon maaf lahir dan batin. Dan kebaikan-kebaikan yang Ustaz sampaikan itu datangnya dari Allah, bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ustaz sudahi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.